klasifikasi materi dan perubahannya, submateri, klasifikasi materi, dan campuran. Perhatikan semua benda di sekitarmu, ada pensil, buku, meja, kursi, dan sebagainya. Tersusun dari apakah benda-benda tersebut? Semua benda yang ada di bumi ini tersusun dari materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Nah, benda-benda yang kita sebutkan tadi adalah contoh materi. Namun, tidak semua materi dapat kita lihat. Contohnya udara. Udara merupakan materi yang berwujud gas. Lalu, bagaimana kita dapat membuktikan keberadaannya? Saat kita meniup balon, lama-kelamaan balon akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang di dalam balon atau mempunyai volume tertentu. Bukan hanya berwujud gas, materi juga ada yang berwujud padat dan cair. Ketiga wujud ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, dilihat dari bentuknya, zat padat selalu tetap meskipun dipindahkan pada wadah lain. Sedangkan zat cair dan gas berubah mengikuti wadahnya. Contoh zat padat yaitu pensil akan tetap bentuknya meskipun diletakkan di atas meja ataupun di dalam gelas. Zat cair, contohnya air, akan berbentuk botol bila dimasukkan ke dalam botol dan akan berbentuk seperti gelas apabila dimasukkan ke dalam gelas. Dan zat gas, bentuk balon yang berbeda-beda ini membuktikan bahwa gas memiliki bentuk sesuai wadahnya. Kemudian untuk volume, zat padat dan zat cair memiliki volume tetap, sedangkan zat gas berubah tergantung wadahnya. Artinya, zat padat dan zat cair akan memiliki volume yang sama meskipun diletakkan di tempat yang berbeda, sedangkan gas akan berubah jika diletakkan di tempat yang berbeda. Selanjutnya, sifat jarak antar partikel. Untuk zat padat sangat rapat. Untuk zat cair sedikit renggang, sedangkan gas sangat renggang. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Dari gambar dapat kamu perhatikan perbedaan jarak partikel zat padat, cair, dan gas. Selain itu, susunan partikelnya juga berbeda. Kalau zat padat tersusun teratur, zat cair sedikit berantakan, sedangkan gas sangat berantakan. Nah, jarak partikel ini juga menyebabkan perbedaan gaya tarik-menarik antar partikel zat. Untuk zat padat, gaya tarik-menariknya sangat kuat karena jarak partikelnya berdekatan. Untuk zat cair, gaya tarik-menarik antar partikel sedikit lemah karena jarak antar partikelnya agak sedikit renggang. Sedangkan untuk gas, gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah karena jarak antar partikelnya sangat berjauhan. Kemudian untuk sifat gerakan partikel, zat padat tidak dapat bergerak bebas, dia hanya bergerak di kedudukannya saja. Zat cair dapat bergerak namun terbatas, sedangkan gas dapat bergerak bebas. Kemudian sifat kemudahan mengalir, zat padat tidak mengalir, sedangkan zat cair dan gas dapat mengalir. Dan yang terakhir, massa jenis. Zat padat memiliki massa jenis yang besar, cair memiliki massa jenis sedang, sedangkan gas memiliki massa jenis yang sangat kecil. Selain menggolongkan materi berdasarkan sifatnya, ilmuwan juga menggolongkan materi berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisinya, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu unsur, molekul, dan ion. Untuk molekul terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Sedangkan zat campuran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen contohnya adalah larutan, sedangkan campuran heterogen contohnya adalah koloid dan suspensi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu unsur senyawa. Zat tunggal terbagi menjadi tiga, yaitu unsur, molekul, dan ion. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Atom adalah satu buah unsur. Contoh unsur sangat banyak sekali di alam, yaitu aluminium yang dilambangkan dengan
Al, besi yang dilambangkan dengan Fe, seng yang dilambangkan dengan Zn, tembaga yang dilambangkan dengan Cu. Dan semua unsur yang terdapat dalam sistem periodik unsur, yang hingga saat ini terdapat 118 unsur baik yang alami maupun yang buatan. Dari 118 unsur ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Yang kotaknya putih itu menyatakan bahwa unsur tersebut tergolong ke dalam logam. Yang berwarna biru tergolong ke dalam non-logam, sedangkan yang berwarna merah tergolong ke dalam metaloid atau semi-logam. Untuk logam memiliki ciri-ciri berwujud padat, warna mengkilap, dapat menghantarkan listrik dan panas, dapat ditempa atau dibentuk, titik didih dan titik lebur tinggi. Contoh unsur logam yaitu besi, natrium, tembaga, dan emas. Sedangkan ciri-ciri non-logam, warna tidak mengkilap, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, tidak dapat ditempa atau dibentuk. Contoh unsur non-logam yaitu oksigen, nitrogen, dan helium. Sedangkan metaloid atau semi-logam memiliki sifat kombinasi antara unsur logam dan non-logam. Contohnya adalah silikon, germanium, dan astatin. Ini adalah gambar ilustrasi unsur yang artinya dia berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur lainnya. Yang kedua, molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih. Molekul terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu molekul unsur. Molekul unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Contoh molekul unsur adalah molekul oksigen atau O2 yang terdiri dari 2 atom oksigen yang sama jenisnya. Yang kedua yaitu molekul senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda jenisnya. Contohnya adalah molekul karbon dioksida atau CO2 yang terdiri dari 1 atom C dan 2 atom oksigen yang berbeda jenisnya antara atom C dan atom O. Yang ketiga yaitu ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kation. Kation adalah atom yang bermuatan listrik positif. Contohnya adalah ion natrium yang dilambangkan dengan Na+. Yang kedua adalah anion. Anion adalah atom yang bermuatan listrik negatif. Contohnya adalah ion klorin yang dilambangkan dengan Cl-. Materi yang kedua yaitu adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen biasanya disebut juga dengan larutan. Contohnya adalah larutan gula yang merupakan campuran antara air dan gula, larutan garam yang merupakan campuran antara air dan garam. Nah, ini adalah contoh larutan garam. Ketika garam dilarutkan di dalam air, maka partikel garam yang terlarut tidak dapat dibedakan dengan partikel air. Garam, yaitu yang jumlahnya sedikit, disebut sebagai zat terlarut atau solut, sedangkan air, yaitu yang jumlahnya banyak, disebut sebagai pelarut atau solvent. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Campuran heterogen terbagi menjadi 2, yaitu koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran heterogen dari 2 zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 sampai 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Contoh koloid yaitu susu, mentega, dan agar-agar. Sedangkan suspensi adalah suatu campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut yang memungkinkan terjadinya sedimentasi atau pengendapan. Contoh suspensi adalah campuran air dan pasir dan sirup obat. Jelaskan perbedaannya. Kalau larutan bening sehingga tidak dapat dibedakan zat terlarut dengan pelarutnya. Kalau koloid, partikelnya sedikit lebih besar daripada larutan tetapi tersebar merata dalam pelarutnya. Sedangkan suspensi jelas terlihat terpisah antara pelarut dengan zat terlarut sehingga terbentuklah endapan. Kesimpulan yang terakhir, untuk membedakan antara unsur, molekul, dan campuran. Kalau unsur hanya terdiri dari 1 atom saja, tidak berikatan dengan atom lainnya.
Kalau molekul unsur terdiri dari atom-atom yang sejenis atau yang sama yang saling berikatan. Untuk molekul senyawa terdiri dari atom-atom yang berbeda jenisnya yang saling berikatan. Sedangkan untuk campuran adalah gabungan dua molekul, baik molekul unsur maupun molekul senyawa.